Bincang asik bareng Kopma. Kak, jadi mau Kak cerita ini. Oke. Bukan cerita sih, pertanyaan udah. Pertanyaan dulu. Apa usaha yang bisa dilakukan Kopma supaya kayak generasi Z atau Gen Z zaman sekarang tuh tertarik gitu masuk ke koperasi atau ke Kopma? Oke. Karena sepengalaman Kak pernah ikut itu di dalam kelas. Apa mata kuliah manajemen koperasi, ditanya koperasi itu masih relevan tidak zaman sekarang. Terus banyak yang jawab sudah tidak, kayak istilahnya koperasi itu kuno lah, sudah kuno gitu. Oke. Karena kenapa jawaban itu muncul? Karena ekonomi liberal itu sedang menguasai Indonesia gitu. Jadi keuntungan yang kalian dapatkan larinya ke kalian, bukan ke orang banyak. Nah itu yang mungkin kenapa bisa dijawab begitu. Nah pertanyaannya masih relevan, sangat relevan. Justru harus kita kembalikan seperti itu. Kalau kalian masyarakat mau sejahtera, kalian kan masyarakat tuh, ya kan? Kalau mau sejahtera, kembalikan ke ekonomi sesungguhnya. Toh kekayaannya kita, masa mau ngambil orang asing? Misalnya, kalau orang asing misalnya invest ke kita toh, ke negara kita toh, ambil kekayaannya, kerup dan sebagainya, itu kan lari ke mana? Paling lari ke pemerintah. Toh bagi-baginya tuh, kemudian lari ke mereka. Coba beda kalau prinsip kekeluargaan itu dipakai, kekayaan alam yang mereka keruk itu dibagikan kembali kepada masyarakatnya. Iyalah, tidak ada orang lapar, tuh tidak ada itu pendidikan yang susah kayak gitu. Jadi kalau bilang relevan, tanya itu relevan, sangat relevan. Justru kita mau kembalikan ke situ kayak gitu. Nah, apa sebenarnya harus dibuat oleh Kopma? Saya pikir penguatan kewirausahaannya harus lebih diperkuat ya, karena ya itu tadi, tapi penguatan kewirausahaannya itu yang memakai prinsip kekeluargaan kan gitu toh. Nah kemudian memang sih terasa sekali perbedaannya waktu ada unit usaha di FE dibanding tidak. Ini kan ini kita harus katakan bahwa anggota kita itu masih kebanyakan di Fakultas Ekonomi. Toh, dulu enak sekali kalau dia mau makan ada kantinnya ekonomi. Kalau mau dia fotokopi tidak perlu keluar, ada fotokopinya Kopma kayak gitu. Kantinnya Kopma ya, tadi ya. Kantinnya Kopma ada fotokopinya Kopma. Nah, sekarang itu kan tidak ada. Kalau kalian mau fotokopi kan harus nyebrang ya. Toh? Iya. Memang kalau saya sih merasa kalau memang mau anggota betul-betul bisa merasakan manfaat tadi, memang unit usahanya itu harus dekat dengan anggota. Coba aja deh, nanti kalian misalnya mudah-mudahan dapat kesempatan pasang unit usaha nanti di FE ya, kemudian kalian berikan pendidikan yang baik toh, bagaimana caranya bisa bertransaksi di Kopma. Saya yakin anggotanya pasti akan merasakan manfaatnya kayak gitu, karena pasti akan merasa, saya sudah belanja sama aja dengan yang sebelah. Akhir tahun ada saldoku, kenapa bisa begitu toh? Kemudian nah itu tadi, memang pendidikan harus betul-betul masuk ke anggota, ke calon mahasiswa. Makanya sebenarnya bagusnya itu kalau sosialisasi ada namanya peranggota gitu toh. Kalau di MOMI perekrutan misalnya untuk pendidikan kayak gitu, karena memang di situ kita berikan pengetahuan kepada anggota kayak gitu. Oh, kalau misalnya coba bayangkan deh, contoh kecilnya tuh, seandainya Anda masuk Kopma maba atau tahun selanjutnya? Tahun selanjutnya baru masuk Kopma. Saya dari 2013 toh tadi masuk Kopma. Kalau misalnya saya lulus kuliah 5 tahun, berapa semester? 10 semester. Oke. Berapa bulan itu kalau 5 tahun? 60 bulan ya. 60 bulan toh. Nah, harus itu cepat-cepat. Manajemen apa? Keuangan. Astagfirullah, harus cepat-cepat. 5 tahun berapa bulan? 60 bulan. Oke. Berapa sih pada wajibmu di Kopma? 10.000. Kalau kalian rutin, itu kan simpanan, tidak pernah terkurang nominalnya. Tetap toh, bahkan bertambah kalau misalnya Kopma dapat SHU. Iya. Bayangkan kami 50-60 bulan kali 10.000, 600.000. Tambah 20.000 simpan pokokmu 20.000. 620.000 kalau kalian selesai misalnya 5 tahun. Toh, belum ditambah SHU-nya ya. Iya. Rami, kalau mau traktir kan nggak perlu minta sama orang tua mah, uang wisuda dulu mah. Atau misalnya mah ada temanku untuk traktir, tarik simpanannya. Oke, jadi itu tadi ya. Pas ditanya sama dosen, sayang sekali ya. Ternyata tidak relevan nih jawabannya dia. Sebenarnya justru kalian itu dibutuhkan untuk koperasi masa akan datang.
koperasi dinilai oleh banyak itu ya, khususnya mungkin anak muda yang di luar sana, karena itu dianggap kuno, tuh jadul, simpan pinjam yang diurusi kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau kalian baca di buku saya nanti juga ada ya, itu melawan stigma negatif yang berkembang di masyarakat. Kalau kalian mau lihat negara luar, contoh kayak Swiss, itu sistem yang ekonominya dipakai itu koperasi, makanya sejahtera semua masyarakatnya kayak gitu. Nah, justru kalianlah nanti yang dibutuhkan perannya. Kalian kan anak muda itu pasti melek teknologi, cepat beradaptasi dengan teknologi. Makanya koperasi nanti itu sudah harus dikelola oleh kalian supaya mengikuti perkembangan zaman kayak gitu. Jadi, nanti kalian bisa lihat. Saya pernah ikut lomba video koperasi ya, ulang tahun koperasi. Anak SMK ini, saya tidak tahu SMK atau SMA, dia buat aplikasi. Koperasi siswanya ya, dia buat aplikasi. Kayak tadi nih, setelah keluar main, kan jaraknya memang dia jauh sekali kantinnya karena lantai-lantai tuh kelasnya tuh jauh. Jadi mereka capek kalau mau ke kantin dan dia buat aplikasi loh. Siswa ini masalahnya Pak. Jadi kalau kalian bisa top up juga di situ nanti. Jadi kalau misalnya keluar main nih, pesan saja di situ dan daftarkan nanti kantinnya. Tuh. Jadi siapa yang bisa seperti itu ya kalian tuh kayak gitu kan. Nggak mungkin guys yang orang-orang tua kita yang mau disuruh lagi kasih dulu aplikasinya. Iya, nah ini saja yang kemarin yang aplikasi Telkomsel masih banyak yang menolak karena bilang aduh ribet lagi, susah lagi. Makanya dibutuhkan kayak kalian. Nah, jadi kita harapkan nanti kalian itu setelah kuliah nanti ingatlah di semua lini pasti ada koperasinya. Mau sebut yang tidak ada koperasinya, Pertamina mungkin tidak ada koperasinya, ada koperasi Pertamina. Telkomsel ada koperasinya Telkomsel, ada Kisel namanya. Apalagi semua itu ada koperasinya. Bahkan instansi sekolah saja ada koperasi pegawainya. Di mana-mana saja itu ini pasti ada koperasinya. Tuh. Makanya saya pernah dapat telepon senior saya di teknik dan dia pengurus salah satu KM. Bertanya sama saya, bagaimana cara dibuat koperasi? Bertanya begitu. Nah, seandainya aku tahu dari dulu masuk ke koperasi, serius gak? Ternyata enak juga begini. Kayak gitu. Jadi yang diperlukan tuh kayak gitu. Jadi kita berharapnya kalian nanti akan mengisi atau yang mengelola koperasi ke depan. Nah Kak, apakah ada kegiatan saat ini yang dilakukan untuk koperasi secara luas, bukan cuma hanya di Kopma? Oke. Saat ini alhamdulillah masih sebagai pemandu ya. Jadi kalau biasanya ada dinas-dinas atau gerakan-gerakan koperasi yang mau mengundang jadi pemandu, biasanya saya ikut tuh. Kemarin terakhir kita ada rekanan juga, ada mitra juga di Jeneponto misalnya, kita ajarkan tentang pendidikan anggota yang baik dan alhamdulillah hasilnya cukup baik ya, karena setelah kita berikan pendidikan, kita berikan modul-modulnya, kita berikan teknik-teknik dan tips-tipsnya, sekarang itu anggotanya lebih aktif kayak gitu. Karena biasanya di koperasi di daerah itu belum mengklasifikasikan yang mana anggota aktif, yang mana tidak. Makanya biasa kalau di daerah itu, ini kan kalian mungkin masih belum pernah dapat atau bersentuhan langsung dengan koperasi yang simpan pinjam. Sifatnya simpan pinjam dok, kalian kan masih betul-betul di Kopma kan. Nah kalau kalian sudah action di luar, kalian akan dapatkan banyak sekali jenis koperasi. Ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi produsen, koperasi konsumsi kayak gitu kan. Nah di luaran sana itu daerah khususnya kita di Sulsel masih banyak simpan pinjam karena memang agak lebih mudah ya, karena kan mudah kan kalau kita mau buka simpan pinjam, cara dapatkan profitnya dari selisih margin bunganya atau pembagian bunganya itu kayak gitu. Nah jadi itu sekarang yang saya lakukan, alhamdulillah masih aktif. Kalau misalnya ada gerakan-gerakan koperasi yang mau mengundang kayak gitu masih sering, dan saat ini tujuan saya ya mungkin bersama dengan teman-teman juga nantinya bagaimana caranya mendigitalisasi koperasi kayak gitu. Karena tantangannya sekarang itu bagaimana saya koperasi itu go digital kayak gitu. Masa Shopee yang bisa sebut merek lagi, enggak apa-apa nanti ditit saja kan. Misalnya kan masa Shopee yang bisa pay later misalnya, Shopee Pay misalnya atau apa gitu yang pay later, koperasi juga bisa dengan bunga mungkin yang rendah toh. Kemudian selain mereka mungkin bertransaksi
apa namanya bayar bunganya tadi, mereka bisa dapat SAU di akhir tahun kayak gitu toh. Terus dan ya itu tadi mungkin sepersekian kalinya mungkin saya bilang alhamdulillah saat ini saya menyelesaikan buku pertama saya, yaitu Milenial Koperasi, yang dimana betul-betul dalamnya itu bagaimana mengupas habis mulai dari sejarah koperasi, kemudian persepsi atau mindset yang apa namanya yang tersiar banyak lah di masyarakat tuh, yang beredar banyak di masyarakat. Kemudian kenapa itu koperasi dibilang mensejahterakan kayak gitu. Kita masukkan di dalamnya koperasi yang sudah sejahtera. Tahu Barcelona? Cari tahu, dia itu koperasi loh. Pernah dengar? Oh ya udah. Iya kan. Betul. Apalagi Ace Hardware. Oke, AC Hardware. Apalagi koperasi semua itu deh. Karena prinsipnya kesejahteraan kayak gitu. Iya, belum melek aja gitu. Makanya tugasnya kita ini sebagai anak muda yang berkecimpung di koperasi, kasih melek itu orang-orang yang tidak mengerti. Kayak gitu toh. Nah, itu tugasnya sekarang mungkin yang akhir-akhir ini yang sementara kita selesaikan, bagaimana caranya koperasi bisa go digital. Untuk di Sulawesi Selatan kayaknya nanti pertama kalinya itu Kopma yang dapat tuh, yang aplikasi dengan kerjasama dengan Telkomsel ya. Kalau karena itu sudah jadi teken tuh antara Dekopin dan Telkomsel, bagaimana caranya ada aplikasinya itu bisa diterapkan di koperasi kayak gitu. Nah, sementara itu kita mau sosialisasikan, mudah-mudahan itu bisa diterapkan di koperasi-koperasi daerah kayak gitu. Itu saja sih mungkin aktivitas yang dilakukan untuk koperasi secara luas ya kayak gitu. Dan insya Allah mungkin sampai tutup berhenti bernafas baru mungkin berhenti di koperasi kayak gitu. Intinya sampai kapanpun di koperasi, mau dimanapun pasti koperasi kayak gitu. Kak, tadi juga kan sempat di-mention tentang mau rilis buku bulan depan nih. Mudah-mudahan targetnya bulan depan bisa launching. Apa judulnya Kak tadi? Milenial Koperasi, dan bajunya dulu dong. Sengaja kupakai untuk podcast hari ini nih. Sekali promosi nih. Sekali promosi enggak juga ya. Saya cuma merasa bahwa inilah Kopma yang saya tidak bisa berikan banyak terhadap Kopma ya, tapi inilah mungkin sedikit pengabdian saya terhadap Kopma yang sudah banyak memberikan, banyak sekali berikan kepada saya gitu, sampai saya bisa menikah dengan pengurus anak Kopma Tonjito, bisa beli rumah, maksudnya banyak pencapaian yang bisa saya raih karena di Kopma gitu loh, karena ya ini sebagai bentuk pengabdian sedikit saja ya. Dan, boleh dikasih tahu Kak, kenapa tertarik gitu menulis kenapa tertarik? Iya. Sebenarnya ini menulis buku tuh mulai mulai muncul di pikirannya itu tahun lalu ya. Tahun lalu masih banyak yang bahas koperasi deh. Saya yakin. Masih kurang yang mau bahas koperasi toh. Karena itu tadi, koperasi itu masih kurang menarik, kurang seksi. Nggak tahu apa sebenarnya ini manfaatnya, padahal sebenarnya manfaatnya luar biasa besarnya. Nah makanya muncul pemikiran itu, bagaimana kalau misalnya buat buku toh sebagai ya bisa dikatakan sebagai tugas kita lah ya sebagai anak muda untuk mengkoperasikan orang-orang lah kayak gitu, maksudnya memberikan pemahaman tentang koperasi kepada masyarakat sekitar, khususnya anak muda nanti kayak gitu, bahwa ekonomi yang sesungguhnya itu sebenarnya ekonomi koperasi kayak gitu. Kalau mau sejahtera di 2045, koperasi kasih banyak. Swiss banyak negara yang sejahtera karena koperasi. Iya, karena sistemnya kan pemberdayaan dan kesejahteraan toh kayak begitu. Jadi itu mungkin yang mendasari kenapa mau buat buku ini, dan itu tadi saya bilang bahwa salah satu bentuk pengabdian saya kepada lembaga saya. Jadi di dalam itu saya akan bercerita tentang bagaimana aktivitas saya juga di Kopma sampai bisa mengenal koperasi, sampai mendapatkan manfaatnya masuk koperasi kayak gitu. Dan pada intinya itu tadi visi utama dari buku tersebut adalah bagaimana caranya mengubah mindset di masyarakat tentang koperasi, kemudian bagaimana caranya menumbuhkan semangat koperasi dalam diri anak muda sekarang, dan 2045 kita kembalikan ekonomi menjadi sokong guru perekonomian bangsa. Itu aja gitu. Jadi ya mudah-mudahan saya rasa spirit dari adik-adikku semua yang juga mungkin sebagai bentuk yang jadi faktor juga ya yang
supaya menulis buku itu supaya jadi apa nih catatan buat bisa kalian inilah generasi berikutnya kayak gitu. Oke Kak, kita ada games dulu sedikit. Oke. Ini namanya question box. Memang Kopma tidak pernah lepas dari games nih. Si Binti, si Aiti kan, semua. Wah, bukan di podcast ya. Stop, ayo gas. Jadi di dalam sini tuh ada pertanyaan-pertanyaan random Oke. dari sobat-sobat Kopma. Oh, masya Allah, hashtag sobat Di luar Kopma ini. sana. Oke. Jadi kita yang pilih Kak. Oh, saya yang pilih. Iya. Sebutkan 7 warna pelangi. Kocak. Merah, kuning, hijau, jingga. Apa sih magic? Merah, jingga. Magicku hijau. Itu dulu kita perlahan. Merah, hijau, kuning, biru, abu-abu. Jingga. Apalagi sih? Seberapa itu? Ungu. Toh? Pasmi. Kurang satu Kak. Masa? Biru. Magiku hibiniu. Oh, nila. Nila. Nah, itu sebenarnya nila warna apa kah? Apa itu warna nila? Kita yang nggak sebagai Hah? yang konveksi. Aduh, nggak pernah kurasa warna nila. Nggak pernah ada pesanan, Kak mau warna nila, nggak tahu. Kukira saya ikan gitu nila. Ikan nila. Oh, Mungkin iya. bisa dikasih masuk nanti. Oh, oke. Sudah? Aman toh? 7? Next. Dari bahaya ada pertanyaan lah. Random betul. Ada. Menyanyi lagu anak-anak. Aduh. Mau lagu apa deh? Pelangi-pelangi. Pelangi lalu. Terlalu sensitif aja. Gue kira mau bilang tadi lagunya gue junior. Apa? Biar lo pelangi Bodi. Masuk tadi yang pertama tuh, siapa suruh tanya masa warna pelangi? Aduh. Ada lupa lomba. Mulai nih, dari musiknya kah? Aduh. Yang di belakang mungkin ada request. Hah? Ada mau request? Anak lu balon tuh pakai O. Pertanyaan challenge-nya di sini menyanyi lagu anak-anak nah, tidak ada pelangi-pelangi udah. Ya, aduh. Pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung siapa gerangan, pelangi ciptaan. Asli anak-anak ya Allah. Masih mau Kak? Boleh, dari kalian masih mau? Oh, satu lagi. Oh, satu lagi beda, terakhir beda. Aduh. Tunggu dulu. Berapa kali nih? Gak bisa hostnya juga dikasih game. Oh, boleh. Pak, sebutkan cita-cita waktu kecil. Cita-cita waktu kecil masih ingat tentara. Alasannya? Hah? Alasannya apa? Suka saja dari tentara. Mainan-mainan mulai dari main-mainannya itu saya beli yang tertentara sampai pernah menangis kencang gara-gara tidak pernah dia dibelikan itu yang tentara kecil-kecilan toh. Jadi cita-cita pertama itu waktu SD tentara. Tapi sayang tinggi badan tidak mencukupi dan fisik tidak bisa juga ya, makanya mungkin tidak tercapai cita-cita waktu kecil toh. Itu cuma mungkin cita-cita waktu kecil. Jadi gimana? Hostnya jadi enggak nih dikasih challenge ini? Jadi. Coba sini nih. Saya tahu saya yang kasih challenge. Kenapa bukan ini yang paling belak yang dilakukan anak? Satu. Lagi baik hostnya. Apa? Kamu dulu deh. Kamu dulu. Barang yang paling mahal pernah dibeli Wah, kamu coba barang yang paling mahal pernah dibeli. dari orang tua aja pernah ya maksudnya. Nggak pernah beli sendiri. Tidak pernah. Aduh. Yang berapa beli sendiri yang paling mahal? Iya, yang kau beli sendiri lah paling mahal. Pucuk. Indah Mika Menal. Apa yang paling mahal? Apa nih? Kayak sepatu. Oh, oke, sepatu paling mahal ya. Iya. Lumayan lah. Tapi Harga beda. Spill dong, spill.
jangan Oh, jangan ditawan. Dirimu iya. Hal paling konyol yang pernah dilakukan. Hal paling konyol yang pernah dilakukan apa beda? Apa? Alhamdulillah ya Allah. Kayaknya ini deh. Hah? Ide ini. Oh, ide ini paling konyol. Oh, oke deh. Ya lumayan lah ya. Oke, aman? Cukup? Nah, sebagai penutup, Kak Rusli kata-kata dulu untuk hari ini. Wah, kata-kata untuk hari ini. Iya. Sebelum mungkin kata-kata untuk hari ini ya, ini mungkin untuk pesan juga sama adik-adikku yang ada di Kokma, khususnya mungkin yang mahasiswa yang mungkin lihat tayangan ini dan sudah masuk di Kokma, selamat, kalian sudah beruntung masuk di lingkungan ini. Saya cuma mungkin pernah juga saya sampaikan kemarin waktu di saya kemarin juga ya. Jadi ingat ya, mulai dari sekarang kalian itu sudah harus menentukan di mana kalian harus berada. Nah, saya sudah mengklasifikasikan ada 5 ya tadi kita sudah bincang-bincang sedikit tadi, gak apa-apa kita spill toh. Ada 5 jalan ninja kalian yang akan kalian lalui gitu toh setelah kuliah. Nah, sekarang harusnya mulai bertanya-tanya di mana saya nantinya toh. Saya yakin setelah kuliah kalian akan pilih yang pertama adalah PNS. Ini mungkin ini adalah hal yang paling dituntut oleh orang tua toh, dan pasti ini mungkin tujuan utamanya orang tua kasih kuliah kalian dominan ya, saya nggak bilang semuanya dominan, pasti begini. Nah jadi kalau kalian memang mau jadi PNS, sebenarnya sekarang itu kalau mau tes CPNS itu lumayan sekali saingannya gitu loh. Jadi kalau saya cuma kasih tips saran juga, kalau mau daftar PNS dan mau lulus, ini bisa mungkin diterapkan nantinya ya, kalian harus kejar kumlot karena jalur tesnya itu beberapa ya, dan salah satu itu jalur kumlot. Jalur kumlot ini biasanya sedikit saingannya, bukan tidak banyak tapi biasanya sedikit gitu toh. Jadi ya paling tidak kalian tidak terlalu banyak lah persaingan di dalamnya. Jadi kalau kalian mau kejar kumlot ya kalian harus kuliah baik-baik. Jangan pikirkan pacaran-pacaran dulu kayak gitu. Kurangi pacaran, kurangi nongkrong di luar yang tidak baik, yang tidak berfaedah, kurangi scroll TikTok, kurangi lihat-lihat reels yang tidak berguna kayak begitu tuh. Karena itu mentalnya orang Indonesia kayak gitu. Jadi kalau kalian mau capek ini, usahakan kumlot. Kalau kumlot ya kalian harus kuliah dengan nilai 3,5 toh, dan kuliah tepat waktu 4 tahun kayak gitu kan. Kalian kerja begitu. Tanpa menyampingkan organisasi juga. Kalau misalnya kalian masuk kuliah, tidak apa-apa juga, masuk kuliah juga lumayan juga. Karena ketika nanti kalian jadi ASN kan pasti banyak penerapan ilmu yang kalian dapatkan kemarin waktu berlembaga itu kalian akan implementasikan. Kalau kalian mentok tidak lulus di PNS, otomatis kalian akan cari kerjaan swasta. Toh pasti. Lihatlah sekarang banyak, terakhir kita lihat di Pipo, lautan manusia bersemut untuk mendaftar pekerjaan gitu loh. Jadi saingannya ini banyak sekali saingannya. Nah, kalau di sini ini pernah pengalaman saya juga, kalau kalian mau kejar swasta, perbaiki skill pengalaman gitu. Karena yang akan dilihat oleh HRD itu pasti yang dilihat CV-nya dulu. Oh, pengalamannya apa nih? Skillnya apa kayak gitu toh. Itu yang akan dilihat. Tidak akan dia lihat nilainya 4,3,7 3,9 standar atau tidak. Nah, itu. Jadi kalau kalian bisa tingkatkan skill dari sekarang, insya Allah ya kita doakan mudah-mudahan kalian bisa terserap di dunia kerja khususnya di pekerjaan swasta kayak gitu. Nah ini mulai dipersiapkan dari sekarang karena ingat hasil yang kalian inginkan baik itu perencanaannya harus baik juga toh, dibarengi dengan perencanaan toh kayak gitu. Nah kalau kalian tidak bisa ini, ya mentok kalian akan lanjut studi. Itu pun dengan syarat kalau kalian punya uang atau dapat beasiswa misalnya toh. Kalau misalnya kita sudah bincang tadi tuh, kalau misalnya 1 tahun kalian agak sulit di kedua tadi ini, cobalah untuk lanjut studi karena bisa jadi kalian ketika menaikkan kualifikasi pendidikannya, ya bisa jadi mungkin lebih cepat terserap dengan kerja. Yang keempat, kalau tidak bisa ketiga ini, ya berwirausaha, buka usaha gitu. Karena banyak orang sukses itu karena mulai dari mahasiswa sudah mulai berwirausaha. Tepatlah kalian sudah masuk di Kokma karena kalian belajar berwirausaha di sini. Makanya manfaatkan betul baik-baik ya apa yang diberikan di Kokma, dan pelajaran berwirausaha itu kalian bisa implementasikan mulai dari sekarang kayak gitu. Nah, yang kelima ini jangan
Yang kelima ini pengangguran. Karena kalau kalian tidak bisa ASN, tidak bisa kerja swasta, tidak bisa melanjutkan studi, dan tidak punya usaha, otomatis kalian nganggur. Toh? Iya, jangan di sini. Laki-laki, perempuan enak. Laki-laki yang tersiksa karena kalau perempuan toh ya tinggal menunggu mau dinikahi oleh pegawai negeri, pegawai swasta, orang melanjutkan studi atau yang punya wirausaha. Dan pengangguran yang pergi melamar, kan tidak mungkin mami pengangguran pergi melamar kecuali bagaimana? Kecuali bagaimana? Yang laki-laki sisa karena dia harus membutuhkan uang banyak, mengumpulkan uang banyak hanya untuk melamar gadis yang dicintai, yang diinginkan gitu toh. Iya, 50 juta tidak akan bisa terkejar hanya dalam waktu 5 tahun. Iya, gajinya misalnya 3 juta, kalian kumpulkan selama 5 tahun. Enggak cukup itu deh. Jadi mulai dari sekarang persiapkan diri kalian, teman-teman adik-adikku semuanya. Saya harapkan kalian bisa menjadi orang sukses. Ingat, persaingan ke depan itu sangat luar biasa. Perkembangan teknologi itu memaksa kita untuk betul-betul menjaga persaingan. Tol saja yang dulunya banyak orang, toh sekarang tinggal tidak ada toh karena kan kartu mami dipakai. Yang ada tuh security tolnya mami toh. Apa dampaknya? Kan pengurangan tenaga kerja kayak gitu. Jadi perkembangan teknologi itu akan memaksa kalian untuk bersaing dengan banyak orang kayak gitu. Jadi ya kalau kalian tidak mau 3 ini, buka usaha, kembangkan usahamu karena ingat Indonesia itu negara konsumtif orangnya. Jadi suka belanja. Toh setiap ada diskon belanja, setiap ada yang baru belanja kayak gitu toh. Jadi saya harapkan kalian bisa jadi orang sukses ke depannya. Dan satu kata untuk Kopma pagi ini, I love you Kopma. Itu aja deh. Nah, jadi sampai sini bincang asik kita pada hari ini. Sebelum tutup mau dulu pantun. Oke. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian untuk kali ini. Kita bertemu lagi di kemudian hari. Bincang asik bareng Kopma.